Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah video pertama saya, dan dalam video ini saya ingin membahas tentang Grafana dan Prometheus. Jadi sebenarnya saya punya personal blog ini, dan di sini saya pernah membuat beberapa artikel tentang konfigurasi Grafana, Prometheus, SNMP Exporter, dan Alert Manager. Jadi dalam video ini saya ingin menjadikan blog ini sebagai referensi dalam membuat monitoring tools menggunakan Grafana dan Prometheus yang target monitoringnya adalah bisa berupa perangkat jaringan seperti router atau switch. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah menyiapkan servernya. Dan di sini saya akan menggunakan Ubuntu 26 yang saya buat menggunakan VMware Workstation. Jadi langsung saja saya buat VM-nya. Jadi di sini saya sudah menyiapkan file ISO-nya. Jadi sekilas tentang Grafana, Grafana itu adalah visualization platform. Jadi dia itu semacam software yang fungsi utamanya itu adalah memvisualisasikan data. Jadi jika kita punya data-data dan kita ingin menampilkan data itu sebagai dalam bentuk visual seperti panel atau grafik, maka Grafana ini bisa menjadi solusinya. Sedangkan untuk mengoleksi data atau mengolah datanya itu sendiri, kita menggunakan namanya itu Prometheus. Jadi Prometheus ini adalah database engine kalau bukan database engine ya. Jadi dia punya database juga dan query-nya itu namanya PromQL. Jadi kalau Grafana adalah tempat untuk memvisualisasikannya, maka Prometheus adalah engine yang mengurusin database-nya. Jadi database-nya disimpan di sini. Lalu ada SNMP exporter. Nah, ini adalah eh, tangan yang akan digunakan oleh Prometheus untuk mengumpulkan data SNMP dari perangkat router atau jaringan. Karena by default, Prometheus itu bisanya hanya membaca data HTTP, sedangkan membaca SNMP itu dia nggak bisa. Nah, jadi untuk mengolah data SNMP menjadi data yang bisa diolah Prometheus, maka kita membutuhkan exporter, yaitu SNMP exporter. Dan ini juga dikeluarkan oleh si Prometheus-nya itu sendiri. Servernya sudah selesai diinstal. Untuk remote aksesnya, saya akan menggunakan Windows PowerShell saja. Hal yang sangat penting sekali sebelum kita mulai menginstal Grafana dan Prometheus-nya, kita harus memastikan kalau waktu di server itu sudah akurat dan sama dengan waktu lokal tempat kita tinggal di Indonesia. Jadi kalau kita cek di sini pukul 2.25, sedangkan di sini jam 9.25. Jadi untuk menggantinya kita coba. Oke, jamnya sudah sesuai. Selanjutnya kita config sedikit supaya kita tidak dimintain password setiap kali kita menggunakan komen sudo. Untuk komennya saya lupa. Jadi kita install nano dulu. Nah, itu kita tambahkan baris di sini. Ini tujuannya supaya kita tidak perlu memasukkan password setiap kali kita menggunakan komen sudo. Dan sebaiknya kita tidak enable user root untuk remote SSH ya, karena tidak aman. Oke, selanjutnya kita install Grafana. Untuk cara menginstal Grafana, kita cek Grafana install. Jadi kita tinggal copy paste yang ada di
websitenya Grafana ini untuk menginstal Grafana yang versi open source. Ini kita harus menggunakan versi yang open source karena yang enterprise itu yang versi yang berbayar. Oke, Grafana sudah enable, sudah running. Kita coba akses, dan Grafana ini defaultnya menggunakan port 3000. Jadi kita bisa mengakses dengan memasukkan IP server, lalu port 3000. Oke. Dan default username dan passwordnya itu adalah admin. Nanti setelah login kita akan disuruh untuk ganti password. Jadi ini bebas menggunakan password apa. Nah, selanjutnya kita harus memasukkan data source yang akan menjadi sumber data yang akan divisualisasikan oleh Grafana. Dan data source ini tentu saja kita akan menggunakan Prometheus. Cara install Prometheus harus kita install secara manual, karena kalau tidak salah yang di APT itu tidak update dengan yang terbaru. Kita pindahkan ke USR localdisk. Nanti kita buat data directory untuk database-nya. Setelah itu kita perlu membuat user Prometheus yang akan digunakan untuk sistem data service Prometheus dan SNMP Exporter. Jadi kita buat user Prometheus. Nah, lalu directory ini kita pindahkan ownership-nya ke si Prometheus ini. Lalu kita juga buat directory untuk configuration file-nya si Prometheus ini. Nah, selanjutnya kita perlu membuat file system di service. Untuk isi filenya saya akan mengambil dari box saya ini. Oh, ada yang kurang ya. Jadi di sini kita harus menambahkan directory data untuk database-nya. Oke, kita coba restart Daemon. Remember Prometheus. Sudo terus pencetatan start Prometheus. Oke, sudah enable dan sudah running. Nah, dan Prometheus ini dia menggunakan port default 9090. Oke, sudah jalan.
Nah, sekarang kita bisa menambahkan Prometheus sebagai data source di Grafana ini. Karena dia ada di server yang sama, jadi kita bisa menggunakan localhost saja untuk URL ini. Kita save and test. Oke, successfully. Ini sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita perlu menginstal SNMP Exporter sebagai perpanjangan tangan, kalau bahasa sayanya, yang akan digunakan oleh Prometheus untuk menarik data SNMP dari perangkat jaringan. Jadi kita perlu mendownload SNMP Exporter. Kita download yang versi Linux. Ini kita gunakan Color Carbon juga. Lalu file SNMP-ML ini isinya adalah data-data SNMP yang seperti MID, OID, dan ini akan kita bahas nanti ya. Dan sebenarnya yang paling kompleks, yang paling rumit dalam konfigurasi ini adalah mengenai ini, mengenai SNMP exporter. Untuk sistem di service-nya kita juga akan mengambil dari blok ini. Itu sudah enable, sudah running, dan user interface si SNMP exporter ini dia menggunakan port 9116. Oke, nah selanjutnya kita perlu menghubungkan SNMP exporter agar bisa digunakan oleh si Prometheus. Jadi kalau tidak salah itu caranya yang baris ini saja. Kita buka file config Prometheus. Jadi kalau di prometheus.inl ini dia ada job A, job B, job C gitu. Nah, di sini kita menambahkan job untuk SNMP exporter. Dan kita bisa merestart Prometheus seperti ini. Coba lihat targetnya, apakah Prometheus sudah membaca SNMP exporter. Oke, sudah. SNMP exporter sudah up, artinya Prometheus sudah bisa menggunakan SNMP exporter. Dan selanjutnya kita memasukkan job untuk perangkat jaringan yang ingin kita monitor. Kalau di blok ini, kita bisa menggunakan format seperti ini. Jadi kita ambil ini sebagai contoh. Oh, langsung saja. Jadi untuk contoh, saya punya router MikroTik, kalau tidak salah HAP HAXDT apa tuh gitu. IP-nya di 40.224. Konfigurasinya public v2. Nah ini nanti perlu kita pastikan sudah di enable di sisi server ya, kita perlu di sisi router. Jadi kita perlu memastikan kalau router itu mengekspos
SNMP-nya menggunakan authentication ini. Ini nama modul, dan nama modul ini harus ada, modul ini harus ada di snmp.yml tadi. Jadi kita buka window baru. Jadi di bawaan file SNMP ini sudah ada modul Mikotik. Jadi kalau kita lihat, di sini sangat banyak sekali modul-modul untuk berbagai macam perangkat jaringan. Ini semuanya secara umum sudah ada di file ini. Kita coba saja menggunakan modul tersebut. Kita save, kita restart. Kita coba cek apakah targetnya sudah tertambahkan di sini. State masih unknown. Oke. Oh, routernya sudah reachable dari server. Sepertinya targetnya belum up. Sepertinya karena si router ini belum enable SNMP-nya. Jadi kita coba cek IP SNMP. Nah, ini perlu kita enable. Komunitas ini public sudah betul. Ini default ya. Jadi sebenarnya name community ini bisa berfungsi sebagai password juga. Jadi kita uh, idealnya menggunakan nama yang unik dan tidak mudah ditebak oleh pihak lain. Ini sudah kita enable, mari kita cek lagi. Ini otomatis sudah up. Dan untuk teorinya kita coba lihat di SMP Quarter ini, kita coba targetkan modul mikrotik apa saja yang terekspos datanya melalui ini. Kita coba lihat apakah ada sistem. Convertkan board name persisnya. Jadi modul bawaan yang di SNMP-YML ini dia tidak mengekspos sysname. Harusnya karena router ini bernama myred.strength_sawah, harusnya data itu terekspos di sini ya. Jadi karena ini datanya cukup banyak dan saya sendiri pun bingung sebenarnya mau ngambil yang mana. Jadi saya akan membuat file SNMP saya sendiri. Jadi yang selanjutnya saya lakukan adalah membuat file SNMP saya sendiri. Ini kita close saja. Jadi SNMP exporter ini menyediakan generator yang bisa kita gunakan untuk membuat custom file configuration sendiri. Generator. Nah, ini kita bisa buat sendiri. Dan file MIB-nya akan saya ambil dari website Infotech. Polisi sudah ada. Install generatornya dulu. Menggunakan pada ini. Oh, sorry. Kita bilang bukan soft.
Jadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, karena data SNMP itu sangat banyak ya, dan ini namanya MIB, dan ini namanya OID. Kalau misalnya itu Object Identifier bla 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 apa. Jadi biar jangka panjangnya itu lebih gampang di manage ya. Jadi sebaiknya kita membuat file SNMP-YAML-nya sendiri dengan cara yang akan saya tunjukkan ini. Untuk penggunaan generatornya ini, kita harus membuat file generator dengan format seperti ini. Jadi ada mode authentication-nya kalau kalau kita menggunakan authentication public v2. Jadi kita harus punya ini di file generator yang akan kita buat. Lalu ada modul. Nah, ini adalah nama modulnya. Oke, langsung saja kita contohkan buatnya. Buka yang baru. Ini kita save dulu, lalu kita akan mendownload file MIPS Nemikotic. Ini kita download ini di sini. Nah, untuk mencari MIB yang kita perlukan, kita bisa menggunakan MIB browser. Ini MIB browser dari iReasoning. Jadi kita lepaskan dulu. Sorry. Kita load modul MIB yang tadi. Kita masukkan targetnya. Profit. Kita coba tes. Botname. Ada di sini ya. Coba yang dari ID2 sistem harusnya ada di sini. Sysname. Oke, ini tuh. Nah ini sysname, my saya salah, ini nomor cara kita masukin tadi. Jadi ini sysname, habis itu kita copy sysname, tambahkan di sini. Selanjutnya sys uptime perlu ya, sys uptime. Sys uptime, sys location, oke lah, sampai sini kita masukkan. Oh tidak usah. Selanjutnya untuk face, ini kita ambil dari MIB Nicotic-nya. There is a help.
Coba kita cek ada apa aja di sini. Prosesor temperatur ini 510, ini satunya harusnya Celsius ya, jadi ini kita bisa bagi 10 nanti. Dan karena dia ultra hard, jadi nggak ada fan, jadi value-nya seperti ini. Ini temperatur itu kita perlu ambil. Prosesor temperatur. Nah ini ada dua OID, temperatur sama gaul unit. Nah kalau spesifik mikrotik ini sebenarnya sama ya. Jadi dia ada semacam dua penamaan dan seperti ini gaul value minimal 1, gaul name-nya secret temperatur, dan unitnya itu Celsius. Jadi kita ngambilnya di sini aja. Gaul name, gaul value. Coba ini dulu aja. Jadi firmware version perlu seperti ini. Firmware version. Firmware version ini gimana ya? Coba copy, ambil ini aja. Nah untuk interface sebenarnya kita perlu mengambil bukan dari mikrotik ini seperti ini. Interface stats, oh ada sepertinya. Ini ada satu ini LAN ya, bukan WAN yang ke arah modem. Sepertinya cukup lengkap di sini. Interface stats name, jadi yang kita ambil itu ini. Lalu stats name, driver RX bytes ini sepertinya RX ya, RX. Bytes dan paket. Bytes, paket. String untuk TX. Oke, sudah ada sysname, uptime, temperatur, firmware version, nama interface, bytes, paket, bytes, paket. Oke, kita coba ini dulu aja. Selanjutnya kita coba generate. Sintaksnya itu generate. Oke, kita install dulu generatornya dengan command make generator. Generator generate. M ini untuk folder mapnya tadi. J double flag untuk generator. Dan outputnya kita pindahkan dulu ke sini. Dan ini dipastikan
error ya. Nah, kita baca errornya itu missing NIP, init address NIP. Nah, ini kita cari. Nah, ini perlu kita download. Address NIP ya, kita cari yang bisa di download. Nah, ini bisa. Hmm, sorry, tadi kita salah kayaknya. Nanti kita coba kekeringan nanti ya. Lalu tadi kita missing NIP SMP kedua SF-nya. Kita coba cari di sini apakah ada. Nah, di sini tidak ada, langsung kita download saja dari sini. Kita coba lagi tanpa perlu mengubah nama filenya menjadi txt itu. Oke, ternyata bisa ya dengan ekstensi txt, tapi kita masih kekurangan ini lagi. Masih nanti kedua tc. Kita coba generate lagi. Sysname to world. Harusnya di sini sudah ada system. Jadi system itu tidak ada di file yang sudah kita download. Ini untuk memastikannya saya perlu ini fc ini system mic 2 harusnya sudah ada ya. FT 2019. Jadi sistem itu adanya di MIB yang ini. Kita coba download. Nah, berhasil ya. Kita coba cek di PNP. Nah, ini file yang sudah kita generate tadi. Setelah itu kita ganti, kita replace saja langsung sudo ke ini, ke configuration file ini. Nanti kita restart sampai exporternya. Oke, sudah keluar sudah kita coba tes menggunakan modul, modulnya namanya apa ya?
Nama modulnya ternyata belum kita ganti, harusnya nama modul kita bukan bukan sistem ya, harusnya mikrotik. Udah ganti sama modul. Tes fungsi dulu. Oh, belum kita restart. Tes lagi, nah kita coba cari sysname. Ini sudah terbaca. Setelah itu baru bisa kita buat dashboardnya di sini. Kita coba query di Prometheus-nya. Oke, sudah bisa ya. Stats X. Oh, sorry, harus di X. Di sini namanya kan. Nah, lalu setelah itu bisa kita buat dashboard. Ini dashboard. Coba kita buat variabel dulu ya. Mikrotik. Nah, variabel ini sebenarnya untuk pembahasan tersendiri. Kita coba main cepat. Router. Jadi misalnya kalau kita punya banyak router, jadi kita bisa menggunakan satu dashboard dengan variabel sehingga semua router itu bisa kita pilih dari sini. Label sysname. Nah, jadi misalnya kalau kita punya 5 atau 10 router, itu bisa bakalan muncul di sini. Selanjutnya kita akan menambahkan panel. Kita ditambahkan variabel interface terlebih dahulu. Interface. Oh, maaf. Di sini yang main. Interface start name. Nah, interface kita muncul di sini. Selanjutnya kita buat underscore interface. Sorry. Creative time series. Nah, untuk form QL-nya ini mungkin pas awal-awal masih bingung ya, tapi kita bisa minta bantuan ChatGPT misalnya untuk query-nya seperti apa. Karena karena dia sebenarnya butuh pembelajaran tersendiri, bahkan untuk Prometheus ini dia ada sertifikasinya tersendiri. Untuk interface harusnya lebih lebih simpel, kita hanya perlu seperti ini. Instance perlu mengganti variabel lagi. Variabel ini kita tambahin untuk instance. Jadi kita perlu mengambil instance ini sebagai value dan sistem ini sebagai label. Dan itu kita perlu regex. Nah, di sini kita bisa menggunakan bantuan ChatGPT. Dan menurut saya cara nanya paling paling enak di GPT itu pakai bahasa Inggris ya.
Kita tes. Oke, jadi untuk variabel ini yang akan tampil itu adalah yang akan tampil itu adalah sysname sebagai teks. Tapi ketika kita memilih itu, yang value yang akan dibaca oleh Grafana-nya adalah instance. Ini adalah instance adalah IP address dari router. Ini kembali ke Prometheus. Ini untuk fx x instance sama dengan ini, lalu uh, interface start index. Interface start index. Ini 1, 3. Nah, nanti kita juga perlu mengubah variabel interface ini. Jadi kita gunakan query result saja. Nanti start name kita gunakan start. Nah, di sini kita memilih nantinya router. Lalu dengan regex seperti tadi, kita akan mengambil start index, start name, kita akan mengambil start name sebagai teks dan start index sebagai value. Coba tes. Oke, jadi yang tampil adalah nama interface, tapi indeksnya yang akan dibaca oleh si Grafana. Kita gunakan nama interface. Untuk query-nya yang ini. Coba deh. Instance kita ganti menjadi router, dan start indexnya kita ganti menjadi interface. Nah, jadi kita bisa ketika if name, oh sebentar, if name enter 1. Oke, sudah cocok. Dan untuk labelnya kita bisa mengganti if name. Nah, kedua exbyte. Sepertinya exbyte ini perlu kita konversi ke bytes. Kita coba cari ini. Oh, berarti kita tidak perlu membagi lagi ya, karena ini adalah value sebenarnya. Misalnya kalau itu 1, nah kita perlu menggunakan red seperti kata si ini, si ChatGPT. Karena ini bytes, perlu menggunakan red. Red. Lalu berapa karena ini bytes. Enter 1.
Ya, oke. Hmm. Jadi ternyata query ini tidak memuat interface name. Jadi kita perlu menggabungkan ini dengan stats. Interface stats name. Nah, ini di sini kita perlu bantuan ChatGPT. Jadi kita bakal ngasih konteksnya ke ChatGPT supaya dia membuat query untuk kita. Nah, sekarang query ini juga memuat interface stats name. Kita aplikasikan ke Grafana. Bukan itu di sini. Interface. Oke. Kita sudah coba begini dulu. Variable interface. Jadi kita sample interface multi value equal an option. Kita coba pilih semua interface. Oh, ini tidak ada, karena perlu kita pilih di sini. Repeat option interface. Coba lagi. Ini karena semua interface tidak dipakai kecuali yang letter 1 ya, jadi hasilnya seperti ini. Kita gantikan, ini seharusnya red, sorry. Red. Bisa kan? Itu bukan di sini kali sih. Di sini kali ya. Nah, dikali 8. Karena dari gigabyte itu dikali 8. Lalu satuannya kita ganti menjadi
unit. Unitnya kita ganti menjadi bytes. Jadi, boleh sudah sudah. Selanjutnya kita tambahkan yang satu bytes, kita tambahin putaran bytes. Last value. Nah, kita duplikat saja, kita ganti menjadi tx. Ini kita ganti tx bytes. Oh sorry, harusnya ini tx, ini tx bytes, dan ini rx byte. Baru yang berurutan, jadi transmit duluan, baru receive. Kita save. Dan selesai satu panel kita. Jadi ini kan routernya sekarang tidak ada traffic, jadi ini seperti ini. Oke, sekian dulu dari saya. Saya pribadi merasa banyak kurangnya di video ini ya, minim penjelasan dan banyak errornya ketika saya sedang mengkonfig ini, jadi sehingga saya perlu nyari-nyari di Google, menggunakan XDVT. Jadi seperti itulah realnya di lapangan, memang seperti itu. Jadi kita tidak mesti hafal semua sintaks, kita tidak mesti hafal semua query seperti ini. Yang penting kita tahu logikanya dan kita tahu apa yang kita inginkan. Sekian dulu, mohon maaf atas banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.